Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Basir Siregar dengan NIM 2103061445 dari kelas PTNA dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Series PTMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur dan biosintesis telur. Pertama kita ke proses pembentukan telur. Terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada di bagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Baik. Sebelum masuk ke dalam magnum, terjadi proses fertilisasi di mana dilakukan antara infundibulum dan dengan magnum terdapat spermatozoa. Selanjutnya masuk ke dalam magnum. Di magnum, albumin kental dan cair disekresikan selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke dalam ismus. Di sini, telur dibungkus oleh 2 selaput tipis atau membran sel. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk masuk ke dalam uterus, di uterus terbentuklah kerabang selama 18-21 jam. Selanjutnya masuk ke dalam vagina. Di sini terjadi proses kultikula, di mana proses kultikula adalah penyempurnaan pori-pori serta komposisi telur, dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui lubang kloaka. Baik, kita lanjut ke sintesis yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk terbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosforoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofitelin atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose-glucosamine. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitellogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Proses terjadinya dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk seperti asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada 2 jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein yang berfungsi untuk membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau viteloginin. Di dalam folikel terdapat lipofitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindungi telur. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel. Yang ketiga yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan meningkatnya pengikatan FSH pada jaringan ovarium. Sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari yang pertama itu ovalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%. Yang ketiga itu ada ovomucin 11%. Yang keempat itu ovoglobulin 8%. Kemudian yang kelima lisosisme 3,5%. Kemudian alfa dan ovomucin 1,5% sampai 3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomagroglobin 0,5%, dan ovoin inhibitors 0,1 sampai 1,5%. Ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%. Papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel oviduct. Mekanisme kerjanya dimulai dari estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen.
kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinaslasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin. Selanjutnya kita ke sintesis kerabang. Umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya itu cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah-celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka, berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik, terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamila, serta lapisan membran. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus. Dengan bantuan H2O, kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik. Anhidras terbentuk H2CO3. H2CO3 akan menjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tapi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.